guru-guru pada zaman sekarang atau orang-orang pintar zaman sekarang, bahkan dengan deretan titel yang dia miliki, terkadang titelnya sampai profesor, doktor, belakangnya teh MS, macam-macam. Ada yang LC, lulusan Cibadak. Kadang-kadang terbawa dengan yang begitu. Ini tapi guru saya teh profesor, guru saya teh doktor, lulusan Mesir dan lain sebagainya. Kita tidak melarang mereka belajar seperti itu, boleh silakan. Tetapi yang menjadi ukuran adalah kebenaran apa yang dia sampaikan. Bayangkan kalau seorang profesor, seorang doktor yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama, kemudian membiarkan seorang putrinya untuk tidak berjilbab. Enggak sampai di situ, memberikan satu keilmuan kepada anaknya bahwa jilbab itu nggak wajib. Ini kan bahaya. Ada orang, maaf ya, tidak melakukan atau tidak menutup dirinya dengan jilbab, tapi dia sadar bahwa jilbab ini wajib. Kalau ditanya, kalau kamu tahu jilbab ini wajib, kenapa nggak pakai jilbab? Ya pokoknya saya belum waktunya lah pakai jilbab, tapi saya tahu bahwa jilbab ini adalah wajib. Itu masih lumayan. Artinya apa? Dia tidak mengingkari hukum Allah. Dia akan katakan yang wajib adalah wajib. Orang yang demikian ini, insya Allah satu saat nanti akan mendapatkan hidayah, kemudian dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Orang yang berbuat maksiat, katanya Imam Ar-Rumi, orang yang berbuat maksiat dengan sebab hawa nafsu berbeda dengan orang yang bermaksiat dengan dorongan sombong dan congkak. Orang kalau melakukan kemaksiatan, terjerumus ke dalam permaksiatan karena hawa nafsu, itu satu saat dia akan bertobat kepada Allah dan tobatnya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang berbuat maksiat karena congkak dan sombong, seperti iblis. Iblis itu kenapa dilaknat oleh Allah? Manakala dia berbuat kemaksiatan dengan congkak dan sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Congkak dan sombong, sehingga Allah tidak memaafkan daripada iblis tersebut, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manakala kita tidak melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah, tapi sadar bahwa ini adalah perbuatan yang diwajibkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi ironis sekali, manakala si anak tersebut tidak memakai jilbab, diberikan dalil bahwasanya jilbab itu nggak wajib. Ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan nggak wajib, nggak sunnah. Nah ini kan bahaya, pendidikan seperti ini bahaya. Akhirnya si anak tersebut dengan tidak memakai jilbab, dia tahu bahwa jilbab ini nggak wajib. Nah kalau dia tahu jilbab itu nggak wajib, maka dia akan terus-menerus tidak pakai jilbab. Ada sebuah pengalaman. Saya dulu termasuk perokok berat. Tapi setiap kali saya menghisap rokok, saya mengatakan kepada diri saya, Habib, rokok ini haram. Saya tidak mengikuti ulama yang mengatakan rokok itu makruh. Silakan yang mengatakan makruh. Saya mengatakan kepada diri saya. Saya mengatakan kepada diri saya bahwa rokok itu haram. Kalau ada orang mengatakan makruh, itu haknya mereka. Habib sepakat, saya nggak sepakat. Boleh saja kan? Kalau saya nggak sepakat, orang mengatakan makruh silakan. Kalau saya mengatakan buat diri saya haram. Ketika saya merokok, saya mengatakan kepada diri saya, Habib, rokok ini haram. Kalau saya mengatakan demikian, maka satu saat nanti saya bakal berhenti daripada rokok. Alhamdulillah, Allah berikan kekuatan kepada saya. Setelah sekian puluh tahun saya menjadi perokok berat dan saya meyakini bahwa rokok itu haram, maka pelan-pelan Allah menghilangkan rokok tersebut dan sampai saat ini saya tidak lagi merokok. Tapi bayangkan kalau ada orang yang merokok mengatakan rokoknya sunnah. Kira-kira boleh tidak? Sunnah itu apa sih? Kalau dilakukan dapat pahala. Dapat pahala. Artinya apa?
Ngerokok sama dengan baca Quran. Ngerokok sama dengan baca sholawatan. Ngerokok sama dengan berzikir. Nah kalau gitu kan nggak mau berhenti, ya kan? Nah itu yang salah di antara kita. Atau orang mengatakan, oh rokok itu makruh, kalau dikerjakan nggak apa-apa, berarti nggak dosa. Nggak apa-apa, itu sudah. Dia tidak akan berhenti, ya kan? Saya tidak akan berdebat urusan rokok sama rokok. Nah, nanti banyak biasanya kalau debat masalah rokok banyak musuhnya. Saya banyak musuh. Saya sering berdebat masalah rokok, ternyata banyak yang musuh. Jadi pada saat itu saya tidak lagi berdebat masalah rokok. Yang mau rokok silakan, yang berhenti itu aja. Ya, karena kita tahu kan rokok itu secara umum, kalau kita bicara tentang rokok sedikit aja, rokok itu memberikan orang kesehatan atau penyakit? Yang itu jawab. Rokok itu memberikan orang sehat atau penyakit? Cukup, saya nggak mau katakan. Orang yang berakal itu cukup itu dilempari selesai. Orang yang berakal selesai. Tapi kalau orang yang akalnya kurang separuh ya Allah. Masih ya. Baik, saya nggak bahas tentang rokok. Nanti insya Allah bulan depan saya bahas rokok. Baik, ya. Manakala orang itu punya keyakinan bahwa jilbab itu kemudian tidak wajib, maka dia merasa ya sudah, saya tidak pakai jilbab karena guru saya mengatakan ya, bahwa jilbab itu tidak wajib. Bahkan dikuatkan jilbab itu nggak penting, yang penting itu hati. Jilbabin hati dulu, baru jilbabin mukanya. Bukan jilbabin hati. Saya kadang-kadang bingung, kalau profesor yang begini saya bingung. Ya kan, yang penting hati dijilbabin. Buat apa sholat kalau ngomongin orang? Ini kan sering bahasa begitu kan. Sholat sering tapi ngomongin orang. Pengajian sering tapi suka ngerupi orang. Jadi gimana nih? Apa kalau gitu nggak usah sholat aja? Bubar aja sholatnya. Ini kadang-kadang yang salah di antara kita. Nggak ada hubungannya antara hati sama jilbab itu, nggak ada hubungannya. Antara hati sama sholat itu nggak ada hubungannya. Jadi jangan dikait-kaitkan. Buat apa pakai jilbab rapat, masya Allah tutup aurat, tapi hobinya ngomongin orang. Apa yang nggak pakai jilbab nggak pernah ngomongin orang? Kalau yang jilbab aja ngomongin orang, apalagi yang nggak pakai jilbab. Nah kalau kita mau bolak-balik bahasa, begitu kan? Ini bukan lagi perang bahasa, bukan. Saya lagi mau jelaskan bahwasanya segala perintah dari Allah itu nggak ada keterkaitan sama yang lain. Hati perlu dibesarkan, hati perlu dibersihkan, iya. Hati pandangan Allah, iya. Hati tempat penglihatan Allah, iya. Tapi jilbab adalah wajib perintah dari Allah. Jadi jangan dipenggal-penggal gitu loh. Ngambil ini, nggak ngambil ini. Ini Islam bukan makanan parasmanan. Kita kalau makan parasmanan kan milih mana yang suka dimakan, mana yang nggak suka. Islam bukan begitu. Bukan seperti makanan parasmanan yang suka dimakan, yang nggak suka nggak dimakan. Enggak. Islam itu maka dikatakan udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah ini kadang-kadang di masyarakat kita tuh banyak yang begitu. Saya lihat HP percuma pakai jilbab, tapi tingkah polanya teh nggak al-karuan, akhlaknya teh nggak al-karuan. Sekali lagi, jilbab kewajiban. Kalau ada yang nggak beres dalam perbuatan dan amal, luruskan amalnya. Paham ya? Luruskan amalnya. Hatinya kotor, bersihkan. Tapi kan indah ketika dia pakai jilbab sambil meluruskan hati. Mana yang terbaik? Nggak pakai jilbab tapi meluruskan hati. Siapa yang bisa menjamin orang yang tidak pakai jilbab hatinya bersih? Ada yang jamin? Nggak ada. Jadi hati itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Yang pakai jilbab mungkin hatinya kotor, ya bersihkan. Tapi bukan, Beb, hati saya masih kotor. Kalau gitu mulai besok nggak usah pakai jilbab. Begitu. Nah ini pemahaman yang salah, saudara. Dan ini disampaikan oleh seorang profesor, seorang yang alim besar. Tapi ketika memberikan pendidikan kepada seorang anak, begitu. Sehingga anak tadi mengatakan, ya sudah, kalau gitu saya bersihkan, saya punya hati. Sampai kapan? Kalau kita tunggu, saya Habib, saya mau pakai jilbab, kalau hati saya bersih. Pertanyaannya, sampai kapan kalian bersihkan hati? Bisa gitu? Siapa kalian? Nabi? Kalian Rasul? Kalian malaikat? Kalian tidak akan pernah punya kotoran dalam hati? Nggak bakalan, sampai kiamat pun kalian nggak bakal bisa. Buat apa sholat kalau hatinya kotor? Ini kalimat-kalimat bahaya. Ini kalimat-kalimat orang-orang kafir, orang-orang orientalis barat begitu.
Jadi menanamkan kepada kita seakan-akan kamu jangan sholat kalau kamu masih maksiat. Sholat itu kewajiban, tutup jilbab itu kewajiban, itu perintah Allah. Nah kalau ada amal-amal yang salah, ya benar amalnya, bukan dikorbankan yang wajib. Kira-kira bisa dipahami tuh? Paham ya? Jadi jangan kita terkecoh dengan bahasa itu. Saya sering dengar ibu-ibu tuh, ya, anak-anak muda sekarang terutama ibu-ibu sering, ya, mereka berdebat sama anak-anak yang tidak pakai jilbab. Buat apa itu pakai jilbab? Oh, hati itu goreng gitu. Nah, hati itu gimana? Hati itu bersih apa ngomong gitu? Ya kan? Jadi gimana? Jadi nggak bisa. Jadi jilbab itu kewajiban. Kalau hatinya nggak bersih, dibersihkan. Makanya tadi saya katakan hati-hati di dalam memilih seorang guru. Salah kita, keliru kita di dalam memilih seorang guru, nanti akan memberikan pemahaman-pemahaman yang salah. Kita ini dalam beragama, udahlah, jangan macam-macam, jangan aneh-aneh.